Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panto, asal dari kelas 3C Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada materi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati. Pengertian lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Lalu ada pengaruh manusia pada alam dan lingkungan hidupnya. Pertama, ada perubahan lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Lalu ada peranan manusia dalam lingkungan. Manusia menjadi objek dan sekaligus subjek dan lingkungan karena manusia hidup dan berkembang di lingkungan masing-masing, mengelola sumber-sumber alam dan sosial yang ada di lingkungan tersebut serta memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, bukan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan perilaku manusia dalam memanfaatkan kebutuhan itu yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Misalnya hewan. Peranan manusia yang bersifat negatif pada lingkungan antara lain sebagai berikut. Yaitu ada eksploitasi melampaui batas persediaan sumber daya alam makin menciut. Lalu ada punahnya atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota, berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Lalu ada berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Yang berikut ada cara mencegah berbagai dampak negatif dari pengaruh manusia pada lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia antara lain: yang pertama, terjadinya pencemaran udara, air, tanah. Lalu ada terjadinya banjir sebagai dampak turunnya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. Lalu ada memilih proses industri yang minim polusi dilihat dari bahan baku, reaksi kimia, penggunaan air, asap, penyimpanan bahan baku dan barang jadi, serta transportasi dan penyuluhan buangan. Baiklah, itu materi singkat di materi manusia dan lingkungannya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi sumber daya alam dan lingkungannya. Yang pertama ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat oleh manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada klasifikasi sumber daya alam dan lingkungannya. Berdasarkan sumber daya alam yang dibedakan atas sumber daya alam biotik atau organik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan mamer. Sumber daya alam abiotik anorganik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah, besi, dan kuarsa.
Lalu ada berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, udara, dan area pertanian, yaitu hutan. Lalu yang ketiga ada berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sumber daya alam bahan industri, sumber daya alam bahan pangan, dan sumber daya alam bahan sandang. Lalu ada konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, penghijauan dan reboisasi usaha. Lalu ada sengkedan untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Pada tanah yang berbukit atau tanah miring dibuat sengkedan. Lalu ada air limbah yang dibuang ke tanah bisa merembes masuk ke tanah dan bercampur dengan air tanah. Lalu di sini ada sumber daya alam tidak cepat habis, bahan galian pemanit, yaitu bahan galian yang terbentuk dalam dan diaterma dan dalam bentukan intrusi. Lalu ada bahan galian hasil pendapatan, yaitu bahan galian yang terkontaminasi karena pendapatan di dasar sungai atau genangan air melalui proses peraturan ataupun tidak. Baiklah, itu saja materi manusia dan lingkungan. Terima kasih. Baik, langsung saja ke materi terakhir, yaitu IPA dan teknologi. Iskandar Al-Syabana merumuskan lebih jelas dan lengkap tentang definisi teknologi, yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Sedangkan menurut Iskandar Al-Syabana, teknologi dikenal manusia sejak jutaan tahun lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi. Meskipun istilah teknologi belum digunakan, teknologi berasal dari asal kata tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Lalu ada pengertian teknologi secara umum adalah proses yang meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. Lalu ada struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan menurut B.J. Habibie tahun 1983. Ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu pesawat terbang, maritim dan perkapalan, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi, rekayasa, dan alat-alat dan mesin pertanian. Lalu ada pertahanan dan keamanan. Lalu di sini ada ilmu pengetahuan sebagai dasar pengembangan teknologi. Ilmu dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan pemanfaatnya dapat kita bedakan menjadi IPA dasar atau murni dan IPA terapan dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya tidak terletak pada aspek yang dikajinya. Menurut Amor et al. Pada tahun 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba
untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur, khususnya dalam bidang teknologi informasi, seperti adanya hardware, software, lalu ada teknologi penyimpangan data, dan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Lalu manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif di sini yang pertama, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Lalu ada media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan FTP dan World Wide Web, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Lalu yang ketiga ada media untuk mencari informasi atau data perkembangan internet yang pesat, menjadikan sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Lalu di sini ada dampak negatif. Pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Lalu penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Lalu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi. Lalu ada kecemasan teknologi. Selain itu ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer, kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file. Baiklah, itulah ringkasan materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.